sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Enggak. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku kedepannya aku nggak mau udah nggak mau statement lagi. Ramainya, polemik Ruben Onsu dan Sarwendah ternyata tak hanya menyita perhatian publik. Denny Sumargo yang sempat membuka ruang untuk kedua pihak di podcastnya, kini justru ikut kena imbasnya. Usai menghadirkan Sarwendah dan pihak Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pria yang akrab disapa Densu itu mendapat banyak sorotan dari warganet. Sejumlah netizen bahkan menilai obrolannya bersama Sarwendah dan Minola sebagai podcast yang cenderung menguntungkan pihak Sarwendah. Komentar pedas dan perundungan di media sosial pun tak terhindarkan. Meski begitu, Denny Sumargo sepertinya sudah siap dengan konsekuensi tersebut. Menurutnya, ketika membuka pembahasan tentang permasalahan yang tengah ramai, reaksi publik memang tak mungkin sepenuhnya dikendalikan. Densu pun mengaku, risiko pro dan kontra sebenarnya sudah terbayang sejak awal. Ia bahkan sudah memperkirakan keputusannya menghadirkan kedua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Saudaraku semuanya, sebelum kita menayangkan berita-berita yang sangat heboh di masyarakat kita ini, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News, dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang memberikan pengetahuan manfaat kepada masyarakat. Kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Konteks pembicaraan secara utuh. Kondisi tersebut dinilainya semakin merugikan kliennya karena informasi yang beredar dapat dengan mudah dikonsumsi dan disebarkan kembali oleh masyarakat dengan konteks yang berbeda. Ia juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya merugikan kliennya, tapi merugikan keluarga kliennya, termasuk istri dan anak Denny Sumargo. Tentu sangat berpengaruh karena yang diserang bukan Bang Densu secara pribadi, tetapi juga anak dan istrinya. Yang mana tuduhan-tuduhan ini sangat tidak berdasar, mengedit video apa, terkait tentang apa, tapi diedit seolah-olah mengomentari perkara yang lagi ramai antara artis tersebut. Yang memang sebetulnya video itu bukan peruntukan untuk postingan tersebut. Nah, cuma banyak akun-akun dari YouTube maupun sosial media lainnya yang melakukan mengedit dan juga mendistribusikan dan juga menarasikan yang tidak benar. Itu yang sangat disayangkan. Cuma dan itu sudah terjadi dan sudah viral juga. Ya bagaimanapun juga kalau memang ada unsur pidananya dan klien kami dirugikan, tentu harus mempertanggungjawabkan di mata hukum. Seperti itu. Denny Sumargo juga menanggapi dugaan perundungan dari netizen terkait konten podcastnya bersama Sarwendah dan kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang. Menurutnya, ia sudah sadar akan ada risiko yang tak bisa dielakkan ketika membahas permasalahan yang sedang ramai dibahas di media sosial. Denny Sumargo pun mengakui sudah paham sejak awal jika hal tersebut pasti memicu pro dan kontra. Tapi yang perlu ditekankan, alasan dirinya mengundang kedua belah pihak adalah agar mendapat sekaligus podcaster Denny Sumargo baru-baru ini diduga telah menjadi sasaran penggiringan opini. Setelah dirinya menghadirkan Sarwendah dan pihak Ruben Onsu di dalam podcast miliknya.
Melalui kuasa hukumnya, Denny Sumargo akhirnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah akun yang diduga berupaya mencari keuntungan dengan menyebarkan tuduhan dan fitnah yang tidak benar terhadap dirinya dan keluarganya. Kuasa hukum Denny Sumargo menyatakan bahwa pihaknya saat ini telah menginventarisasi sejumlah akun yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Selanjutnya, akun-akun yang telah diinventarisasi tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kebetulan tadi malam saya baru dihubungi oleh Bang Densu dan juga menyampaikan terkait uraian kronologis bahwa beberapa hari terakhir di sosial media telah terjadi penggiringan opini dan juga ada beberapa modifikasi editan-editan yang diduga memframing klien kami seolah-olah berkubu dengan artis tertentu dalam isu yang memang sebetulnya itu ranah privat. Cuma yang sangat disayangkan, beberapa akun ini mencoba memframing dan mencari keuntungan dengan melakukan tuduhan-tuduhan dan fitnah, baik secara pribadi ke klien kami Bang Densu dan juga terhadap keluarganya. Mungkin pada part itu yang tidak bisa diterima oleh klien kami. Lalu pada saat ini kami sudah menginventarisir akun-akun yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, yang mungkin dalam waktu dekat setelah inventaris ini rampung akan kami laporkan di Polda Metro Jaya. Sementara lebih dari satu dan kita sudah inventarisir, tim saya tadi hari ini sudah saya instruksikan untuk mengumpulkan pada part mana, narasi apa yang disampaikan, tuduhannya apa. Gak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Itu udah tahu resiko yang bakal ditanggung ya. Tapi kan improve kasus ini kalau podcast ini. Udah tahu. Tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang gak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya beriman. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak. Karena mereka punya anak. Ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun. Kemudian akun itu menghina anak dan istri. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. Oke, cuman ya kita bergosip dulu tentang Denny Sumargo melaporkan akun-akun yang sudah menghina atau yang sudah menyeret anak istri, ya kan. Di sini mah tindakan dia udah benar sih, karena apapun masalahnya tuh kita tuh nggak boleh ngebawa ranah pribadinya dia, ya kan, untuk melampiaskan sakit hati. Terus kita sekate-kate misalnya ngata-ngatain gitu anak istrinya, nggak boleh lah guys, itu mah udah keterlaluan. Kalau kita mau kritik dianya, udah kritik dianya aja gitu, jangan ngebawa anak-anak istrinya, nggak boleh itu. Iya, aku pun di kasusnya si Sarwenda pun nggak mau sentil misalnya sampai anak-anaknya, karena mereka tuh nggak bersalah guys, ya kan, kayak gitu loh. Jadi kita mah nggak boleh gitu sakit hati misalnya sama orang gitu ya, mungkin karena kita nilai dia ini begini begitu, terus lantas anak istrinya dibawa-bawa.
aku tuh nggak boleh ya guys. Siapapun itu, jangankan Denny Sumargo, yang lain-lain pun nggak boleh kita sangkut pautkan gitu ya. Nggak, ini aduh, pokoknya intinya itu si Denny Sumargo keberatan karena ada beberapa akun yang mengambil video terus disatukan katanya sama video yang lain. Tapi aku belum lihat sih video apa itu guys. Cuman kalau menurut dia sih ada akun-akun yang katanya, yang yang membawa atau menyeret anak istri. Nggak boleh itu. Memang apa salahnya istrinya atau anaknya atau si Ulip itu kan nggak ada salahnya ya kan. Itu rame kemarin dengan case 2 orang mantan suami istri ini gimana kok? Ya, gue nggak banyak dapat masalah itu karena masalah itu apa ada di luar. Jadi gue lebih fokus di karena ya masalah itu kan selesai. Salah kayak akhirnya terpublish bukan dari tempat gue. Pada akhirnya kena sama netizen, pokok dikiranya berpihak salah satu sama yang lain dengan isi podcast yang bukan dari mana. Gue baca 2 sisi, jadi sisi yang A dari yang MO versinya bilang kalau untungnya pada karena pertanyaan gua kurang. Nah, ya, Sarwenda versinya malah bilang gua berpihak pada RO karena gua selalu mengiyakan dengan caranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gua ya wajar, itu pasti akan ada proposal. Banyak yang bilang mundur dari statement S ataupun pihaknya RO. Ya itu dari POV dari dua fansnya. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SV blunder. Jadi baik, kasih. Tapi menurut lu ada saran gak sih, kan polemik masih berkepanjangan, saling saut-sautan di medsos juga di luar sana. Tuding selingkuh di sini mengklarifikasi bahwa dari awal dari PHS gitu. Mungkin ada saran gak sih, mungkin biar konflik? Saran. Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai ataupun bawa masalah ini ke ruang pribadi. Kok mungkin jadi pertanyaan, apakah Popon mengundang mereka semua atau seperti apa? Kan gue cerita, apalagi awalnya kan dari Sarwenda, dia mungkin lakukan yang podcast sebagai dia. Karena kalau saya posisikan misalnya dompet, jadi untuk dompet kita juga invite dari dompet supaya dia bukan hadir, tapi akhirnya dia bisa hadir dari. Ada ketakutan sebelumnya kok artinya menerima permintaan mereka untuk menyuarakan? Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Pada blunder jadi apa kayak sebelum. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya, sederhana sekali dia. Karena yang ulang tahun pertama udah agak meriah tuh, kita bikin acara dan memang itu karena ulang tahun kedua. Ulang tahun kedua kita udah nggak kesana lah ya, lebih ke kesederhanaan yang pengen kita lakukan sebagai karakternya dia. Kita ada main sinek ngajak dia berbagai tapi kita nggak karena menjadikan anak-anak pada jadi dia main di sana kepada saya terus membawa dia ke luar itu juga sebenarnya ada kerjaan, tapi di sela itu kita cuma kasih dia surprise di kamar, kasih tahu kalau hanya bapaknya sama dia untuk ulang tahun yang ini dan kita doakan dia. Oke, kok 2 tahun pertumbuhan dia, artinya perjuangan Ciolik dan Kodensun ini untuk mendapatkan Biel luar biasa. Gimana kok udah 2 tahun ini untuk Biel? Itu yang menjadi titik haru lah. Setiap kali ngelihat Biel udah bertumbuh, tahu usianya udah 2 tahun. Unsur agama yang dibawa-bawa, unsur rasis yang dibawa-bawa, yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Itu buat gue lucu sekali. Kenapa lucu? Kita ini kan orang-orang pinter ya. Kok
sampai ke sana gitu loh. Maksud gue nggak apa-apa kalau memang akhirnya ada perbedaan, tapi jangan membawa unsur agama, unsur ras, karena itu kan hal-hal yang sangat sensitif ya, dan itu sangat membahayakan dan bisa menimbulkan propaganda gitu. Gue sih lebih ke sana sih. Tapi setelah ini ikut campur lagi untuk Hasbun dan Omar. Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah. Pokoknya statement gue cuma itu aja. Ya, gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwenda juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan Ruben. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, melingkau, semuanya bisa kembali kepada porsi yang Untuk mental lagi sih untuk podcast lagi sama teman-teman setelah kemarin. Sekarang kan masih ramai gitu. enggak. Aku udah enggak. Aku kedepannya aku nggak mau terlalu, udah nggak mau statement lagi, karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Korban keluarga kena mungkin terkait bulian dari netizen sendiri. Ada sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. Konflik pasca cerai Ruben Onsu dan Sarwenda kembali membawa dampak bagi pihak ketiga. Kali ini, giliran Denny Sumargo yang menjadi sasaran kritik pedas netizen yang budiman setelah menghadirkan Sarwenda dalam podcastnya. Sejumlah netizen yang berbakti menuding Denny Sumargo tidak bersikap berimbang dan dianggap lebih membela Sarwenda ketimbang Ruben. Menanggapi hal ini, Denny Sumargo yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, menegaskan dirinya sama sekali tidak memihak siapapun dan hanya menilai bahwa timing podcast tersebut mungkin kurang tepat di tengah situasi yang sedang panas. Denny Sumargo mengaku miris melihat bagaimana masalah rumah tangga orang lain bisa menjadi konsumsi publik yang begitu besar di Indonesia. Meski ia menyadari sepenuhnya resiko tersebut sejak awal memutuskan mengangkat topik itu di podcastnya. Ia menegaskan hal itu merupakan konsekuensi profesi yang harus diterima dengan lapang dada. Denny Sumargo pun menyampaikan bahwa niatnya menghadirkan kedua belah pihak semata untuk mencari jalan keluar terbaik, mengingat keduanya sama-sama orang tua yang memiliki anak.